Civilian Depurator merupakan sebuah sindikat yang membasmi para penduduk terpilih dengan tujuan menciptakan keseimbangan di tengah masyarakat. Namun nyatanya, alasan mereka memilih target operasinya ditentang oleh sebagian besar masyarakat. Entah memang alasan sindikat itu terkesan dipaksakan, atau memang karena mayoritas penduduknya memang layak untuk dibasmi. Setidaknya mereka punya 5 modus operasi, dari pencurian, perampokan, penyerangan kantor atau markas dari lembaga atau kelompok, penculikan, sampai pembunuhan yang mereka beri istilah eliminasi sampah penduduk. Salah satu kelompok yang kontra dengan Civilian Depurator adalah The Whites. Para anggotanya memiliki sebutan Mr. and Mistress White. Tujuan mereka hanya satu, yaitu mengagalkan setiap operasi dari Civilian Depurator hingga nanti mereka kehabisan sumber daya dan akhirnya pihak berwajib dapat meringkusnya hingga ke akar-akarnya. Dengan cara menyusup ke Civilian Depurator, The Whites mengagalkan misi mereka. Oh, kukira aku terlambat. Tidak gendut, namun bukan berarti kamu tidak terlambat. Duduklah tuan-tuan. Ya, apapun katamu, Mr. On Time. Wah, aku tidak menyangka bos akan memerlukan orang sebanyak ini untuk melakukan penculikan kali ini. Oke, jadi misi kali ini adalah penculikan ya. Ya, aku rasa ini wajar. Meskipun dia hanya anak kecil, tapi penjaganya banyak. Bagus, petunjuknya semakin mengerucut. Terlebih dia anak perempuan satu-satunya. Aku rasa pertemuan kita kali ini disusupi. Kita harus saling menyamakan persepsi dan mencocokkan data buruan agar kita mengetahui siapa penyusup di antara kita. Ya, aku sepakat. Kamu Patua, apa pendapatmu tentang buruan kita kali ini? Hei, kenapa aku? Bukannya dia tadi yang berbicara tentang buruan kita. Kamu dulu dong yang menyampaikan deskripsi tentang buruan kita ini. Aku hanya berpesan kepada siapapun yang akan mengikuti penculikan ini, berhati-hatilah. Karena anak ini merupakan anak orang kaya, dia bisa saja melakukan apapun dengan hartanya itu. Ya, aku sependapat. Bisa saja dia menambah armada mobil penjaga anaknya. Oke, aku rasa aku tahu siapa penyusupnya. Dari awal memang sudah jelas siapa penyusupnya. Hei, kenapa kalian memandangiku seperti itu? Padahal aku punya target nama buruan. Ya, kamu memang memegang sebuah nama, tapi nama itu keliru. Karena kamu bukan bagian dari kami. Aku juga pilih dia untuk dieksekusi. Kau sepakat kan kalau dia penyanyi? Iya, Tapi dia bukan perempuan. Dia memiliki kartu undercover. Berarti target operasi mereka kali ini adalah anak laki-laki ya. Hampir saja aku terkecoh. Undercover sialan! kita sudah aman. Aku khawatirnya belum, sebab di pistol ini masih terdapat 3 peluru. Satu peluru sudah bersarang di kepala undercover sialan ini. Masih terdapat 2 peluru lagi. Yang artinya, masih ada satu penyusup lagi di antara kita. Jika setelah ini kita menemukan satu penyusup lagi, kita aman. Namun, jika sampai peluru terakhir kita juga kita temukan penyusupnya, kita tamat. Aku hanya berharap tidak ada Mr. White di sini, sebab dia memiliki senjatanya sendiri. Berarti masih ada satu penyusup lagi ya. Oke, melihat dari biodata target buruan kita ini,
Dengan boneka aku yakin akan mudah untuk menjebaknya. Bisa jadi sih. Terlebih Sabtu ini merupakan acara pekanannya untuk ke taman hiburan. Itu merupakan set yang pas. Oke, sepertinya Mr. On Time sepakat kalau anak ini suka boneka. Dan setiap Sabtu dia bepergian ke taman hiburan. Sepertinya aku tahu beberapa artis cilik yang memiliki ciri-ciri seperti ini. Aku hanya tinggal memastikan beberapa hal lagi. Nanti kita cari bahan bonekanya yang tidak pakai dakron. Sebab kemarin aku lihat di infotainment, dia alergi terhadap dakron. Tunggu, maaf Bung. Aku harus bertanya padamu. Karena apa yang kau ucapkan terakhir kali, mau tidak membuat aku curiga. Loh, kenapa? Boneka. Kita tahu semua anak seboranya pasti suka boneka. Kita asumsikan saja data tersebut memang tertera di berkas misi. Penyusup yang tidak memiliki berkas itu pun juga akan bisa berspekulasi seperti itu. Itu dia. Coba jelaskan kepada kami lebih spesifik. Boneka hewan jenis apa? Mamalia. Aku rasa dia sudah menyimpulkan dari petunjuk barusan. Dan akhirnya dia tahu siapa anak yang akan kita culik. Dari sanalah dia tahu bahwa anak itu suka boneka jenis mamalia. Biar aku mengeksekusinya. Mereka kesukaannya mamalia sudah dipastikan. Tinggal sedikit lagi. Tunggu, dia bahkan belum memberi deskripsi setelah membunuh undercover tadi. Lihatlah. Sekarang penyusup kita mulai ketakutan. Jelas-jelas aku bagian dari tim ini. Kalimatku ini pasti akan membuat kalian yakin. Anak ini memiliki 2 saudara. Damn, ini semakin rumit. Bagus. Jika anak ini memiliki 2 saudara, berarti tinggal 2 kemungkinan siapa target operasi mereka. Jangan khawatir, Bung. Ini sudah jelas bahwa dialah penyusupnya di antara kita. Bukan. Dengan segala hormat, Mr. On Time, yang jelas bukan kamu penyusupnya. Sebab kamu lebih dulu tahu bahwa operasi kali ini adalah penculikan. Bukan pencurian, perampokan, atau penyerangan lokasi. Penyusupnya adalah dia. Hei, jaga mulutmu Pak Tua. Kali ini aku benar-benar yakin bahwa kamulah penyusupnya. Semakin terlihat kan? Pertama, dia mencoba untuk melewati sesi pemberian deskripsi dengan memintaku untuk lebih dahulu menyampaikan bukan kita kali ini. Kedua, dia menyatakan bahwa orang tuanya orang kaya. Itu merupakan hal yang sudah pasti. Karena anak ini merupakan anak orang kaya, dia bisa saja melakukan apapun. Hei, aku hanya berusaha agar penyusup sialan itu kemudian tidak mendapat petunjuk jelas, yang kemudian akan benar-benar merasuki tim kita. Boleh aku teruskan? Ya, silakan. Terima kasih. Ketiga, sedari tadi dia paling sering berbicara untuk memprovokasi. Terakhir, dia mencoba mempengaruhi kita untuk mengeksekusi pria malang ini. Bahkan, dia sudah menodongkan pistolnya. Kemudian tiba-tiba berubah menuduhku saat aku mengatakan dia adalah penyusupnya. Bukannya tadi kamu yang bilang mencurigai dia? Tapi dia bisa menjawab dengan jelas, tanpa ragu. Malah kamu yang tiba-tiba memberikan respon yang sangat agresif. Aku rasa sebaiknya kamu turunkan pistol itu ke atas meja, Gindur. Kecuali kamu ingin membuat kami yakin bahwa kamulah penyusupnya. Oke, aku pilih dia untuk dieksekusi kali ini. Brengsek! Aku yang memaparkan panjang lebar, jelas aku juga curiga dia adalah penyusupnya. Aku tetap yakin bahwa dialah penyusupnya. Ya, aku lebih condong pada si kekar sebenarnya. Haha, 2 lawan 2. Eksekusi tidak boleh kita lakukan apabila jumlah suara sama. Oke, ini penjelasan tambahanku. Kenapa aku curiga dia adalah penyusupnya. Dia mengatakan target buruan kita alergi dakron. Info yang dia katakan dapat dari infotainment, bukan dari berkas misi yang sudah kita terima masing-masing. Dia tahu bahwa orang-orang macam kita tidak bakalan nonton infotainment. Aku ikut memilih dia. Hasil protes sudah lebih dari setengah kan? Seperti itu. Kamu maupun kamu, pasti peluru ini akan membunuh kamu selamanya. Aku minta maaf. Aku benar-benar Pak Tua, jika bukan orang ini penyusupnya dan juga Mr. On Time,
Kamulah penyusupnya. Wah, tunggu dulu. Bukankah kalian setuju dengan petunjuk-petunjuk yang telah aku sampaikan sebelumnya? Anak itu dikawal oleh armada penjaga mobil dan memiliki 2 saudara. Benar juga. Bahkan dari tadi sebenarnya aku mencurigai si Kekar. Apa pembelaanmu? Bukankah kita perlu memberikan deskripsi terakhir? Dari sinilah kita tahu siapa penyusupnya. Cukup adil. Aku rasa aku tidak perlu berucap apa-apa lagi. Karena sudah jelas, pasti bukan aku penyusupnya. Silakan. Aku rasa sebaiknya penyusuplah yang mengucapkan kata terakhirnya. No. Baiklah, jika itu maumu, dengarkan baik-baik. Mari kita ingat apa kalimat terakhir yang diucapkan oleh pria yang kita eksekusi tadi. Aku rasa dia sudah menyimpulkan dari petunjuk barusan. Dan akhirnya dia tahu siapa anak yang akan kita culik. Dari sanalah dia tahu bahwa anak itu suka boneka jenis mamalia. Biar aku mengeksekusinya. Bahkan, bukankah kamu tadi juga merasa bahwa deskripsi dia yang mengatakan bahwa target menyukai boneka itu mencurigakan? Sebab saat itu dia mencoba untuk berspekulasi. Bukankah kamu dari awal tadi berspekulasi? Di sini terasa semakin panas ya, Bung. Itu tadi kata-kataku untuk menegaskan siapa penyusupnya. Sekarang sesuai janjimu. Aku khawatir justru kamu yang tidak punya data sedikit pun terkait misi kali ini. Ucapkan pada kami sesuatu yang kemudian bisa membuat kami sangat yakin bahwa kamu memang bagian dari kami. Oke. Ayah dari anak ini baru saja kehilangan istrinya. Kamu sepakat denganku kan? Target dikonfirmasi adalah sidik bernama Juan Darida, anak dari Pak Laksmarida dan almarhum Gita Laksmarida. Dugaan rencana, waktu dan lokasi penculikan adalah Sabtu depan di taman bermain berdaun rambat Jalan Kancil. Amankan perimeter dalam radius 1 km. Kemungkinan tim 2 dari sindikat ini yang akan beraksi. Make all the demons quiet, yeah. We were built to thrive, yeah. I think that we've all had enough. What keeps you up at night, yeah. Make all the demons quiet, yeah. We were built to thrive, yeah.